Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dua. Tahu nggak sih bioremediasi itu apa? Gak tahu. Gak tahu. Tahu nggak bioremediasi itu apa? Dengar nggak? Pernah dengar? Apa? Pernah dengar. Itu. Kayak benerin lingkungan dengan kimia gitu. Misal kayak tanahnya udah jelek gitu dia hidupkan kembali. Ya kayaknya gitu. Remediasi itu kan perbaikan ekosistem laut. Nah, bio itu berarti kita menggunakan sumber dari alam. Jadi mungkin kalau misalkan di laut kita pakai organisme kayak fitoplankton atau apa. Jadi bioremediasi itu kita pakai mikroorganisme buat memperbaiki ekosistem laut. Bioremediasi itu apa? Oke, jadi bioremediasi itu adalah salah satu upaya dalam memperbaiki lingkungan yang telah rusak. Biasanya bioremediasi itu dilakukan dengan menambahkan mikroba yang dapat memproses limbah-limbah yang tercemar pada lingkungan itu sehingga tidak bersifat toksik kembali. Sampah merupakan salah satu sumber permasalahan kerusakan keseimbangan ekosistem. Sampah atau buangan dengan jumlah yang banyak atau biasa disebut limbah terdapat dua jenis. Tanah dan air yang terkontaminasi minyak tersebut dapat merusak lingkungan serta menurunkan estetika lingkungan. Dari itu, tanah dan air yang terkontaminasi limbah minyak dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa disebut B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 128 tahun 2003. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengolahan terhadap tanah dan air yang terkontaminasi oleh minyak. Dan ya, salah satu penanggulangan limbah adalah dengan cara teknik konvensional bioremediasi, yang merupakan pengolahan limbah secara biologi dengan menggunakan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme, dengan cara menurunkan konsentrasi atau daya racun bahan pencemar. Mikroorganisme yang umum digunakan adalah bakteri dan jamur. Bioremediasi adalah proses degradasi memecah senyawa-senyawa yang sebetulnya tadinya dianggap rentan ya di lingkungan dengan aktivitas biologis. Jadi di situ biasanya ada peran mikroorganisme, ada polutan, senyawa-senyawa itu senyawa organik itu, misalnya pestisida atau bahan bumi misalnya ya. Dengan aktivitas mikroorganisme dia akan didegradasi untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang sederhana atau metabolit yang berbahaya. Nah, jadi udah tahu kan menurut ahlinya bioremediasi itu seperti apa? Selain itu, ICBB atau Indonesian Center for Biodiversity dan Biotechnology merupakan lembaga riset nirlaba non-pemerintahan pertama yang berperan aktif dalam berperan untuk konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. ICBB khususnya meneliti seputar bioteknologi bioremediasi dan bioteknologi. Sejauh ini, penelitian bioremediasi yang telah dilakukan ICBB meliputi bioremediasi minyak bumi, bioremediasi air tambang, bioremediasi limbah tercemar logam berat, dan desulfurisasi batu bara. Jadi, limbah seperti apa sih yang dapat kita olah dengan cara bioremediasi? Langsung kita tanyain aja yuk sama ahlinya. Ini dibagi dua, satu limbah domestik, limbah rumah tangga, lalu yang kedua limbah industri. Nah memang kami sementara ini fokus ke limbah industri.
Dalam arti industri-industri mengeluarkan cemaran. Kalau industri minyak bumi ya cemaran mereka adalah sludge atau minyak-minyak yang tercecer, minyak-minyak yang tidak bermanfaat, atau minyak-minyak yang dulu karena kualitasnya rendah oleh mereka dibuang ke lingkungan. Lalu katakanlah kalau ada kapal tanker yang pecah di pelabuhan-pelabuhan. Macam juga bakteri tersebut. Dari penelitian sebelumnya, beberapa bakteri yang sudah kita dapatkan ya, antara lain Bacillus thuringiensis, Bacillus falciformis, dan dari bakteri dari genus. Jadi yang ini merupakan kontrol di mana media yang telah ditambahkan minyak bumi ini tidak diinokulasikan bakteri. Dengan waktu yang sama, itu kurang lebih 1 minggu, tidak ada perubahan dari fisik minyak bumi tersebut. Sangat berbeda dengan yang kita beri perlakuan bakteri yang berpotensi mendegradasi minyak bumi. Di sini kita lihat dengan waktu yang sama, yaitu 1 minggu, telah terlihat perubahan fisik pada minyak bumi tersebut. Minyak bumi terdispersi ke dalam media. Semakin lama masa inkubasi itu, maka semakin jelas berbeda. Jelas terlihat perubahan dari minyak bumi. Manfaat untuk perombakan minyak bumi kemudian disemprotkan ke lahan yang sudah disediakan. Diberikan pupuk, nitrogen, dan fosfor, terutama, lalu kemudian diolah menggunakan traktor. Kalau air turun, kita tambahkan air. Setelah waktu 2,5 bulan, kandungan minyak bumi akan turun. Selama 11 minggu, kandungan minyak bumi juga akan turun sebanyak 1%. Maka dapat dikatakan bahwa bioremediasi merupakan teknik yang paling murah, baik dan ramah lingkungan. Beberapa genus bakteri yang dapat merombak limbah minyak bumi adalah Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Acetonobacter, Vibrio, Bacillus, Artobacter, Narcodia, Carinobacterium, dan Micrococcus. Prinsip kerja mikroorganisme yang digunakan yaitu dengan cara mendegradasi atau memecah senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi.